ketika ditanya apa sih sebetulnya hukum itu, mereka juga pada bingung juga. Hukum itu sebetulnya apa? Kalau menurut Bapak hukum itu apa? Ya, peraturan yang harus dipatuhi. Kalau menurut Bapak apa? Aturan yang harus dibuat gitu ya. Kalau menurut Ibu, hukum itu apa, Bu? Aturan yang harus dipatuhi ya. Kalau Bapak apa? Aturan semua gitu ya. Kalau di dalam ini ada hukum nggak, Pak? Ada hukum nggak? Hukumnya apa? Ya, aturan. Katanya aturan yang dibuat ya. Aturan yang tertulis atau aturan yang apa? Tertulis. Jadi hukum itu adalah aturan yang tertulis atau? Untuk mematuhi masyarakat dan kalau tidak dipatuhi ada sanksinya. Ya, kamu betul. Lalu apakah hukum itu hanya aturan-aturan yang tertulis saja, ataukah di luar itu ada juga? Ada yang dimaksudkan dengan hukum? Ada? Ada ya, kesepakatan ya. Jadi ketika kita berbicara tentang apa itu hukum, maka kita tidak hanya memahami hukum itu adalah ketentuan-ketentuan undang-undang yang dibuat oleh negara atau state law, tetapi juga ada hukum apa yang hidup di dalam masyarakat atau living law, gitu ya. Di dalam ruangan ini juga ada hukum. Boleh nggak Bapak di sini ngerokok? Nggak boleh kan? Nah, itu adalah suatu hukum yang harus dipatuhi. Tidak tertulis, Pak, tidak tertulis, tapi merupakan suatu nilai-nilai yang disepakati oleh kita bersama. Karena di sini ruangan ber-AC. Kalau misalnya merokok, ya enak juga sih, tapi ya akan mengganggu yang lainnya. Ya. Jadi ketika kita berbicara hukum, maka kita tidak hanya sekedar berbicara tentang regulasi atau undang-undang yang dipositifkan atau undang-undang yang tertulis dibuat oleh negara, tetapi juga berkaitan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum adat termasuk nggak? Masuk ya, masuk. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kapita selecta. Kapita selecta itu ya tidak seluruhnya, Pak, garis besarnya saja, Pak. Seleksi. Ya, kapita selecta yang boleh dikatakan ringkasan. Ya. Kita lanjutkan ya. Ketika kita berbicara tentang hukum positif, maka dalam hal ini hukum negara gitu ya, kita akan melihat ada yang namanya hukum, dalam hal ini hukum pidana material dan hukum pidana formil. Ya. Hukum pidana material ini adalah kumpulan dari aturan-aturan atau nilai-nilai yang dituangkan ke dalam hukum positif, seperti kitab undang-undang hukum pidana gitu ya. Aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan itu boleh dilanggar atau tidak gitu ya. Aturan-aturan apabila seseorang melanggar tentang perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam undang-undang itu, dia akan mendapatkan sanksinya ya. Misalnya ketika orang itu mengambil barang ya milik orang lain yang harus dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Contohnya begini, ketika terjadi suatu pencurian, kemudian polisi melakukan penyelidikan, kemudian polisi menemukan bukti-bukti bahwa seseorang diduga sebagai pelakunya, maka ketika polisi itu akan menangkap orang tersebut, itu diatur di dalam KUHP atau hukum pidana formil gitu ya. Polisi itu ketika akan menangkap seseorang, maka dia harus sudah memiliki bukti yang cukup gitu ya.
memiliki bukti yang cukup. Oh, kalau menangkap seseorang dia harus dilengkapi surat perintah penangkapan, gitu ya. Oh, kalau menangkap seseorang kemudian telah memiliki bukti yang cukup, dia bisa menahan kurang lebih 1 kali 24 jam. Kemudian berikutnya dia bisa melakukan penahanan sampai 20 hari berikutnya. Nah, hal-hal yang seperti itu diatur di dalam hukum pidana formil. Jadi kalau dulu sebelum ada KUHP, maka polisi, aparat penegak hukum itu boleh dikatakan enggak, masuk tadi kan masuk ini jam 4 ya. Jam 4 ya. Jam 4. Ya. Ya. Kita semua tahu Indonesia ini kan mengacu kepada tetap undang-undang Kesan dan pesan saya mengajar di BUJP Satya H. Prabu ya, Satya H. Prabu Perkasa ya. Saya kira cukup bagus dan bisa dilanjutkan untuk kedepannya, karena ini dalam rangka memberikan suatu wawasan kepada para pemilik badan usaha jasa pengamanan, sehingga mereka paham betul jasa yang ditawarkan kepada masyarakat itu berupa jasa keamanan. Dia harus tahu keamanan itu apa. Kemudian berkaitan dengan pelatihan ini, saran-saran saya mungkin perlu dibenahi kembali, ditinjau kembali tentang materi yang diberikan. Materi yang diberikan itu kira-kira apa saja, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian berikutnya kepada para pengajar juga sebaiknya mempersiapkan materinya, kemudian menyusun hanjarnya, sehingga nantinya itu menjadi satu pedoman di lapangan bagi para peserta. Baik, terima kasih. Maksud daripada materi negosiasi dengan resolusi konflik ini, dan nanti sesi berikutnya adalah tanggap darurat, ini maksudnya kepada security ya, yang berada di suatu perusahaan, baik yang dikelola oleh manajemen suatu perusahaan, kemudian dari security-nya, yaitu yang ditunjuk sebagai kepala satpam atau chief security, mampu dapat menangani suatu permasalahan sosial ya, yang akan menghadapi situasi itu, seperti misalnya unjuk rasa ya, misalnya orang bunuh diri ya, terus ada kegiatan sandra ya di suatu perusahaan itu. Nah, inilah ya yang dilakukan seperti itu. Nah, dari ini kami memberikan masukan-masukan dengan pengalaman saya ya, selama kurang lebih 30 tahun saya menjadi pejabat di daerah atau di bidang fungsi. Nah, ini yang kita lakukan, bagaimana kita melakukan negosiasi. Ya, negosiasi itu adalah seni yang penuh kerahasiaan itu. Mudah tapi susah kita lakukan ya. Susah tapi mudah kita lakukan karena ada prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh calon negosiator supaya dia dapat bernegosiasi yang baik. Misalnya dia bisa tahan emosi. Yang kedua, dia dapat memahami dan mengerti, menjadi pendengar yang baik. Dari permasalahan itu ya, kita bisa menganalisa suatu permasalahan. Ya, apa yang terjadi ini?
Nah, disitulah kita bisa memberikan argumentasi bagaimana supaya kedua belah ini tidak terjadi konflik atau konflik interest yang berkepentingan itu. Nah, inilah kami melakukan itu. Apabila ini berjalan baik, karena negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara musyawarah. Dari musyawarah itu ada kesepakatan bersama. Ya, dari kesepakatan itu akan menghasilkan ya hal-hal yang menguntungkan baik pihak satu maupun kedua. Nah, akhirnya kita dapat memecahkan masalah. Nah, ini yang diharapkan daripada. Tapi ada negosiasi yang tidak bisa berhasil, ya, karena kita tidak bisa memahami atau tidak menganalisa atau tidak tahu permasalahannya, tapi kita tidak netral. Nah ini. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, kita jangan rendah hati, ya. Kita kembalikan saja kepada karena mereka yang bisa mengambil suatu keputusan. Nah, inilah negosiasi berhasil dan negosiasi berhasil akan kita sampaikan. Kalau tidak berhasil akan terjadi konflik namanya. Konflik itu ya yang artinya adalah tidak memahami suatu permasalahan itu. Ya, karena saling-saling merasa dirinya benar. Akhirnya menjadi benturan fisik. Kalau sudah benturan fisik akan terjadi korban jiwa. Ya, korban jiwa seperti terjadi teraniaya, luka atau bisa juga meninggal. Dan juga bisa kerugian harta benda, kebakaran, pembakaran. Nah inilah kami sampaikan di sini bagaimana nanti